Shalom pemirsa Tabura Injil yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam siaran Tabura Injil pada channel YouTube Klasis GKI Yapen Selatan. Di hari ini kita akan membaca dan merenungkan akan bagian kebenaran firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kudus Perjanjian Lama, kitab Mazmur pada pasalnya yang ke-138, kita akan merenungkan pada ayatnya yang ke-6. Kitab Mazmur pada pasalnya yang ke-138 pada ayatnya yang ke-6. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan akan bagian kebenaran firman Tuhan di hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Karena dalam seluruh perjalanan kehidupan kami, teristimewa di sepanjang malam, ketika kami membaringkan tubuh-tubuh kami dalam kelelahan dan keletihan, Engkau ada menyertai dan memberkati kami semua. Hingga di pagi hari ini Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami akan kembali membaca dan merenungkan akan bagian kebenaran firman-Mu. Di hari ini dalam kitab Mazmur pada pasalnya yang ke-138 pada ayatnya yang ke-6. Untuk itu Tuhan tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus, agar dikala ketika kami merenungkan bagian kebenaran firman-Mu hari ini, tidak berlalu dalam pendengaran kami, tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kami akan mau melakukannya dalam kehidupan kami setiap saat. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus yang adalah firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 138 pada ayatnya yang ke-6 berbunyi demikian. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan, ayatnya yang ke-6. Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Sekali lagi, Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan, kitab Mazmur pasal 138 ayat yang ke-6, tema kecil yang akan mengantarkan kita untuk merenungkan akan bagian ini adalah Tuhan membenci kesombongan. Tuhan membenci kesombongan. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, adakah orang yang senang kepada orang yang sombong? Secara nyata, tentunya orang tidak menyenangi orang yang sombong sekalipun ia sendiri mungkin dipandang sombong oleh orang lain. Masyarakat mungkin bisa menerima kalau ada orang yang sudah sepantasnya bangga atas kemampuan, kepandaian, dan lain-lain. Tetapi ada yang lebih menyebalkan lagi. Biasanya ada orang yang tidak sepatutnya sombong tetapi terlihat sombong. Dan dalam hal ini, kesombongan adalah relatif. Tidak semua orang bisa merasakan adanya kesombongan pada diri seseorang atau dirinya sendiri. Jika manusia mungkin menganggap sebagian kesombongan adalah biasa dan bisa diterima, namun Tuhan tidaklah menyenangi adanya kesombongan apapun. Sebagian kesombongan manusia adalah tersembunyi dan tidak dapat dilihat atau dirasakan oleh orang yang ada di sekitarnya. Tetapi Tuhan yang Maha Tahu dapat menyelidiki isi hati dan pikiran manusia. Jika manusia dapat membedakan rasa puas, percaya diri, bangga dalam kesombongan, Tuhan tahu adanya kesombongan dalam setiap insan. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kesombongan adalah perasaan bahwa seseorang dapat mencapai sesuatu tanpa pertolongan Tuhan. Atau jika seseorang membenci atau memandang rendah atau mengabaikan apapun yang merupakan ciptaan dari Allah atau berkat Tuhan, kita dapat melihat atau membandingkan di dalam sebuah cerita dari Injil Lukas pada pasalnya yang ke-18, ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-14.
Di situ dalam perumpamaan Yesus tentang orang Farisi dan pemungut cukai yang pergi berdoa ke bait Allah. Di dalam bagian perumpamaan itu diceritakan adanya seorang Farisi yang berdoa dengan keyakinan bahwa hidupnya sudah lebih baik dari hidup pemungut cukai yang berdoa di dekatnya. Keyakinan orang Farisi itu nyata adalah sebuah kesombongan yang tidak dapat dibenarkan oleh Allah. Sebaliknya, kerendahan hati si pemungut cukai membawa dirinya kepada pengampunan. Injil Lukas pasal 18 ayat 14 berkata, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Pemirsa tabur Injil yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita bahwa dalam setiap orang selalu ada benih-benih kesombongan. Sekalipun orang lain tidak dapat melihat atau merasakan adanya kesombongan dalam diri kita, kita seharusnya dalam kehidupan kita mengakui dan mau mengevaluasi adanya dosa-dosa kesombongan yang ada pada pribadi kita masing-masing. Terkadang sulit untuk mengakui apa yang kita perbuat. Jarang meminta pengampunan dari Tuhan, sehingga sulit bagi kita untuk mengubah akan pola hidup kita. Pemirsa tabur Injil yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ingat, manusia adalah salah satu ciptaan Allah yang luar biasa. Maka jangan pernah ada di antara manusia itu merasa bahwa dia hebat, sombong, merasa bangga di hadapan Allah. Karena mereka cuma ciptaan Tuhan. Jangan kita merasa bahwa kita punya kemampuan untuk melakukan banyak hal. Tetapi kita lupa bahwa Allah juga turut berkarya dalam proses tersebut. Maka baiklah kita dengan rendah hati, kita mau mengakui akan keterbatasan kita dan mengagungkan Allah yang Maha Kuasa. Dengan demikian, kalau sebuah keberhasilan, kesuksesan yang kita raih, kita alami dalam hidup ini, termasuk di dalamnya, dalam setiap tugas dan penata layanan dan pelayanan kita, janganlah kita tepuk dada. Janganlah kita menganggap bahwa kita jago, kita berhasil. Tetapi ingat, semuanya jadi karena campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab Allah berkarya dalam seluruh langkah perjalanan kehidupan kita masing-masing. Pemirsa tabur Injil yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan di hari ini mau mengingatkan juga bagi kita bahwa Tuhan yang dari jauh bisa melihat orang yang rendah hati. Tuhan juga melihat orang yang sombong. Dengan demikian, biarlah setiap kita setiap hari mau meneliti hidup kita masing-masing dan mau mendengarkan suaranya, agar kita makin hari makin merendahkan diri dan tetap mau melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap saat. Roh Kudus menolong kita dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Marilah kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami sapa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur dengan semua penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dengan semua berkat-berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua yang Tuhan nyatakan bagi kami. Di hari ini ketika kami mendengarkan akan bagian kebenaran firman-Mu, Tuhan, taruhlah roh kerendahan hati dalam kehidupan kami.
supaya dalam menjalani akan hari-hari kehidupan kami Tuhan, kami mampu mau melakukan firman-Mu dengan taat dan setia, tetapi kami juga mau mengandalkan Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang selalu berkarya dalam kehidupan kami. Kesuksesan, keberhasilan kami semua itu karena campur tangan Tuhan. Tetapi di balik semua itu Bapa, ketika kami datang dan merendahkan diri kepadamu, biarlah kami bawa seluruh pergumulan kehidupan kami hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Di saat ini Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh persiapan-persiapan dalam menyongsong sidang sinode yang akan berlangsung di Klasis GKI Waropen. Semua panitia yang bekerja, baik panitia induk maupun panitia transit, Tuhan memberkati semua persiapan yang dikerjakan. Tanggung jawab yang diberikan biarlah kami akan mengerjakan dengan penuh tanggung jawab sehingga proses pelaksanaan sidang sinode yang akan berlangsung di Klasis GKI Waropen dapat berjalan karena campur tangan Tuhan dalam seluruh persiapan tetapi juga semua kami yang bekerja. Hikmat Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami, Roh Kudus tuntun kami supaya kami dengan taat dan setia melakukan tanggung jawab yang besar ini. Karena semuanya ini hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati seluruh pemirsa Taburai Injil yang mendengarkan siaran Taburai Injil pada channel YouTube Klasis GKI Yapen Selatan. Biarlah dalam menjalani akan hari-hari kehidupan kami di hari ini, esok dan seterusnya, kami bawa dan kami letakkan hanya kepadamu Tuhan dalam sombar salib-Mu Yesus. Ampuni akan salah dan dosa kami Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Pemirsa Taburai Injil yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah renungan kita di hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan siaran Taburai Injil pada channel YouTube Klasis GKI Yapen Selatan. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Shalom.